أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hukumnya berkurban bergilir. Di antara cara berkurban yang cukup populer di masyarakat kita adalah kurban dengan cara bergilir, di mana kepala keluarga mengkurbankan anggota keluarganya secara bergiliran. Tahun ini untuk istri, tahun depan untuk anak pertama, berikutnya anak kedua, dan seterusnya. Lalu, apa hukum berkurban dengan cara demikian? Yang pertama, satu kurban bisa diniatkan untuk satu keluarga. Satu kambing, sapi, unta, bahkan juga kurban urunan bisa kita niatkan untuk sekeluarga kita, asalkan satu rumah dengan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Ya Allah, kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Atha bin Yasar rahimahullah pernah menanyakan kepada sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bagaimana cara kurban di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang, bisa disebut suami, menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Terkait kurban untuk keluarga, bisa kita pelajari, yaitu pertama, satu kurban satu ekor kambing untuk sekeluarga. Yang kedua, satu kurban untuk satu keluarga. Lalu apa yang dimaksud dengan satu keluarga? Ini diantara bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Satu hewan kurban, pahalanya bisa kita niatkan untuk keluarga kita. Maka sepatutnya kita tidak mempersempit rahmat Allah yang luas ini. Jangan lupakan keluarga kita dalam kurban kita, karena mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Demikian cara berkurban yang sesuai sunnah atau tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa hukum kurban bergilir? Ada kaidah dalam beribadah yang dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini. Kaidah tersebut adalah segala tindakan yang berkaitan dengan ibadah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebabnya ada, dan tidak ada penghalang yang menghalangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, maka melakukannya adalah termasuk perbuatan bid'ah. Salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami rahimahullah, juga menegaskan demikian. Perbuatan ibadah yang ditinggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal pada saat itu sebabnya ada, maka meninggalkannya adalah sunnah dan melakukannya adalah bid'ah yang tercela. Keterangannya adalah, padahal sebabnya ada tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk mengeluarkan pengusiran kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Demikian pengumpulan mushaf dan segala perbuatan yang beliau tinggalkan karena adanya penghalang, seperti pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Ini menunjukkan untuk menilai suatu perkara itu bid'ah, selain adanya sebab juga tidak adanya penghalang bagi Nabi untuk melakukannya. Dari paparan di atas,
kita bisa menilai suatu amalan apakah dituntunkan Nabi Muhammad SAW atau tidak dengan 3 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, apakah tergolong perkara ibadah? Yang kedua, adakah sebabnya di zaman Nabi Muhammad SAW? Dan yang ketiga, adakah penghalang yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa melakukannya? Contohnya, yang disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami rahimahullah adalah tarawih berjamaah. Apakah tergolong ibadah? Iya. Namun, adakah sebab pelaksanaan tarawih secara jamaah di zaman Nabi? Jawabannya adalah ada, yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Lalu, adakah penghalangnya? Ada. Nabi khawatir tarawih menjadi kewajiban atas umat ini, sehingga melaksanakan tarawih berjamaah bukan termasuk perkara bid'ah. Karena Nabi Muhammad SAW tinggalkan pelaksanaannya dengan berjamaah karena adanya penghalang. Contoh lain adalah azan sebelum sholat Id. Apakah tergolong ibadah? Iya. Lalu, adakah ada sebabnya? Lalu jawabannya adalah ada, karena sholat Id sudah ada sejak zaman Nabi. Dan adakah penghalangnya? Maka jawabannya tidak ada, menunjukkan bahwa azan sebelum sholat Id termasuk perkara bid'ah. Sekarang kita mencoba menjawab persoalan yang kita kaji tentang hukum kurban bergilir antara anggota keluarga. Lalu, apakah hal tersebut termasuk ibadah? Maka jawabannya adalah iya, karena berkaitan dengan tata cara ibadah kurban. Lalu, adakah sebabnya? Ada. Maka jawabannya adalah ada, saat ibadah kurban sudah disyariatkan. Nabi memiliki keluarga, namun beliau tidak pernah menggilirkan keluarga beliau dalam kurban. Yang beliau lakukan adalah mengatasnamakan kurban untuk beliau dan sekeluarga, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis di atas atau yang di sebelumnya. Lalu, adakah penghalangnya? Maka jawabannya adalah tidak ada. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tata cara berkurban bergilir untuk masing-masing anggota keluarga tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tata cara masuk dalam ranah ibadah, sementara ibadah seutuhnya mengikuti dalil atau taufik. Sebabnya pun ada di zaman Nabi dan tidak ada penghalang yang menghalangi Nabi Muhammad SAW melakukan cara seperti itu. Namun, Nabi tidak melakukan, menunjukkan bahwa meninggalkannya adalah sunnah, mengerjakannya termasuk perkara bid'ah. Permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizullah, yaitu seorang penanya, Ahmad Ansari. Ahmad Ansari pernah bertanya dengan kalimat sebagai berikut. Assalamualaikum, guru kami yang mulia, apa hukum berkurban 1 ekor hewan kurban untuk salah seorang anggota keluarga kita? Seperti tahun ini kami berkurban 1 kambing untuk istri, tahun depan 1 kambing untuk anak, demikian seterusnya. Apakah termasuk ini boleh atau termasuk perkara yang tidak dituntunkan? Karena praktik kurban seperti ini banyak terjadi di negeri kami, yaitu di Indonesia. Maka jawaban Syekh adalah Waalaikumsalam. Ini termasuk perkara baru dalam agama, tidak dituntunkan Nabi. Karena Nabi memerintahkan 1 hewan kurban untuk seluruh keluarga, bukan untuk salah satu anggota keluarga. Yang bertanggung jawab menafkahi, dialah yang berwenang berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Semoga Allah memberkahimu. Pertanyaan yang sama, yaitu kepada Syekh Walid Saifun Nasr, yaitu ulama Yordania, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka jawaban beliau adalah Waalaikumsalam warahmatullah. Ini termasuk perkara bid'ah. Dalam Sahih Ibnu Majah hadis nomor 2533 dari Mikhanab bin Sulaim, beliau berkata, kami pernah wukuf bersama Nabi Muhammad SAW di padang Arafah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya atas 1 keluarga di setiap tahunnya cukup dari hewan kurban. Derajat hadis ini adalah hasan yang disahihkan oleh Abu Daud. Lalu bagaimana hukumnya menyimpan
daging kurban berhari-hari, apakah ada batas maksimal atau tidak? Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghemat daging kurban melebihi hari tasyrik. Pendapat pertama, undian berhemat dan mengawetkan daging kurban melebihi 3 hari tasyrik. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkhutbah kompilasi salat Idul Adha menghabiskan menyimpankan daging kurban lebih dari 3 hari. Dari Abu Ubaid, yaitu mantan budak Ibnu Azhar, beliau menerimanya dan berkata, saya pernah sholat id bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia sholat sebelum khutbah, kemudian beliau berkhutbah mengingat masyarakat. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian makan daging kurban kalian lebih dari 3 hari. Karena itu janganlah kalian makan lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat An-Nasa'i. Sementara riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia tidak mau makan daging kurban yang diperoleh lebih dari 3 hari. Dari Salim putra Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengatakan terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan makan daging sembelihan lebih dari 3 hari. Salim menggambarkan kondisi ayahnya. Karena itu Ibnu Umar tidak mau makan daging kurban lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Di pendapat kedua, bisa menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari tasyrik. Ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para sahabat, tabi'in, 4 imam mazhab dan selainnya. Di antaranya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abdurrahman bin Abis. Dia meminta, maka beliau pernah bertanya kepada Aisyah, benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari? Maka Aisyah menjawab, dia hanya mengeluarkan hal itu karena harus menghabiskan sebagian masyarakat. Jadi beliau ingin agar orang kaya memberikan makanan daging kurban untuk orang miskin. Karena kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing, lalu kami memakannya setelah 15 hari. Hadis riwayat Bukhari. Di antara dalil pendapat ini adalah larangan makan daging kurban lebih dari 3 hari yang sudah dibuang. Ada beberapa yang menunjukkan hal itu, membuktikan. Pertama, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban, janganlah dia menyisakan sedikit dagingnya di dalam rumah setelah hari tasyrik yang ketiga, tanggal 13 Zulhijjah. Ketika tiba hari raya tahun berikutnya, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami melakukan yang dilakukan tahun lalu? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Untuk sekarang, makan kamu, berikan kepada yang lain dan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu, manusia ditimpa kesulitan, sehingga aku ingin kamu membantu mereka yang membutuhkan makanan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai penduduk kota Madinah, janganlah kalian makan daging kurban lebih dari 3 hari, yaitu hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka memiliki keluarga, jumlah orang atau kerabat dan pembantu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu tolong kalian menerima dia, memberikannya kepada yang lain, memegangnya atau menyimpannya. Hadis riwayat Muslim. Sanggahannya adalah seputar ulama yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib di atas adalah sebuah pernyataan Ali tidak membahas bahwa Nabi Muhammad SAW telah memperbarui hukum larangan makan daging kurban lebih dari 3 hari. Hal ini tertera dalam kitab Al-I'tibar fi Nasyikh wal Mansyukh dalam halaman 297. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada masalah seseorang menyimpan daging kurbannya, dan dalam hal ini tidak ada batas penyimpanan maksimal hari, karena Nabi Muhammad SAW tidak memberikan batas waktu maksimal atau hasil kurban itu. Lalu, dahulukan mana? Kurban dahulu
atau sedekah dahulu. Saat mensifatin orang-orang beriman, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. Bergegas dan selalu ingat terdepan dalam ibadah, artinya mereka punya ambisi besar meraih pahala Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat para penduduk surga. Saat kita bertemu sebuah keadaan di mana di dalamnya berkumpul banyak ibadah, maka langkah yang tepat seorang mukmin adalah mengikuti kaidah sebagai berikut. Pertama, al-jam'u aula minatarjih, yang artinya menggabungkan selama itu mungkin lebih baik daripada memilih salah satu. Misalkan pada saat tiba momen berkurban, kita mampu berkurban dan mampu juga bersedekah. Maka selama kita mampu melakukan keduanya, mengapa tidak? Jika kita bisa memborong pahala, kenapa kita tidak melakukannya? Karena Allah telah memotivasi kita untuk terdepan dan menjadi juara atau berlomba dalam ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Dalam hal duniawi saja, seorang pengusaha saat dia mendapatkan 2 proyek dengan profit yang besar, kemudian dia mampu menggarap keduanya dalam satu waktu, tanpa ragu dia akan memilih langkah itu. Karena sadar keuntungan besar yang akan dia dapatkan. Mengapa dalam hal akhirat ketika kita mampu melakukan langkah ini, kita tidak mengupayakannya? Kedua, yaitu iza tazahamat al-masolih kutimal alal adna, yang dimana artinya jika berkumpul dalam satu waktu beberapa kebaikan atau ibadah, maka dahulukan kebaikan yang paling afdal. Kaidah ini bisa kita terapkan saat kita tidak mampu mengkompromikan ibadah-ibadah yang berkumpul dalam satu kesempatan. Contohnya, ketika bertemu dengan hari raya kurban, kita memiliki kemampuan untuk berkurban. Di sisi lain, uang untuk membeli hewan kurban itu juga bisa disalurkan sebagai bantuan kepada kaum fakir. Ingin mengupayakan kedua ibadah itu, yaitu berkurban dan bersedekah. Yang bagi yang tidak mampu, maka kita pilih ibadah yang paling afdal. Manakah yang lebih afdal, yang layak kita prioritaskan? Kita dapat mengetahui ini dengan melihat jenis waktu pelaksanaan 2 ibadah tersebut. Karena waktu ibadah ada 2 macam. Yang pertama, musawwa, yaitu ibadah yang waktunya longgar. Yang kedua, mudayyak, ibadah yang waktunya sempit. Ibadah yang waktunya sempit atau terbatas disebut mudayyak. Tentu lebih layak kita prioritaskan. Berkurban misalnya, waktunya sangat terbatas, hanya di 10 Zulhijjah saja. Hanya sekali dalam 1 tahun, maka ibadah ini lebih layak kita utamakan. Adapun menyantunin orang-orang yang membutuhkan, waktunya longgar, itu disebut musawwah. Bisa dilakukan di selain 10 Zulhijjah, bisa kapan saja kita bisa. Dengan demikian, seseorang telah memilih langkah yang bermaslahat karena ada kemungkinan dia dapat melakukan kedua ibadah tersebut. Di hari raya kurban dia berkurban, kemudian di luar hari raya kurban dia bisa bersedekah. Berbeda jika dia tinggalkan berkurban di hari raya berkurban, kemudian lebih memilih berderma atau bersedekah, maka dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan pahala berkurban dan hanya bisa melakukan 1 ibadah saja di antara 2 ibadah harta ini, yaitu bersedekah yang mana waktunya longgar. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.